Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang kami hormati, jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul thalabul ilmi di Riyadhah Firqatul Mujahidin dengan Al-Hikam yang ke-57. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk malam hari ini kita menginjak Al-Hikam yang ke-57 dengan judul Suluk Menggapai Wusul. Ada dua golongan manusia, yaitu satu, orang yang menempuh jalan suluk, yang kedua yaitu golongan yang sudah wusul. Sebelum kita simak kajian Al-Hikam yang ke-57, marilah kita buka pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami aturkan, ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bikasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbuna
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di saat yang berbahagia ini kita masih mendapatkan rahmat Allah sehingga berkumpul dalam satu link majlis ilmi dan majlis riyadoh yang mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua bertambah-tambah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita hadiah ila mu'alifi ila hadrati ila ruhi mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakati amalihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qata asairina lahul wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Kita sederhanakan kalimahnya, mudah-mudahan bisa mudah untuk dimengerti. Di dalam hikmah yang ke-57 ini, Musoni pengarang kitab akan membahas tentang tingkah atau keadaan dua ahli Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa yang barusan Allah mencegah kepada sairin dan wasilin dari melihat amal mereka dan menyaksikan keadaan mereka. Nah, amma sairuna fa'ali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha wa amal wasiluna fa'li'annahum ghaibahum bisuhudihi anha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang sedang diceritakan ada dua ahli Allah. Yang pertama adalah salikin, yang kedua adalah wasilin. Atau bisa diartikan namanya yang pertama adalah sairin gitu. Yang kedua adalah
wasilin, atau arifin. Berarti kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan sairin dan apa yang disebut dengan wasilin. Sailin kalau diartikan bahasa mudahnya adalah salikin ini adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang berjalan dengan hatinya melewati makom-makom, melewati makom tobat, makom juhud, makom waro, makom tawakal. Itu salikin yang berjalan di dalam satu perjalanan dohir dan batin, yang dalam ibadahnya ada keinginan ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada yang ibadahnya hanya agar terpenuhi saja kewajiban, ada yang dalam ibadahnya ada keinginan ingin sampai ke Allah, ingin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tidak menceritakan yang ibadahnya hanya menjalankan kewajiban saja. Salat hanya menjalankan kewajiban. Ini tidak menceritakan itu. Ini sedang menceritakan salikin dan wasilin. Orang-orang yang sudah lewat, maksudnya orang-orang yang sudah beda perasaan saat dia beribadah. Kenapa kita ceritakan ini? Yang semoga kita semua tertarik dan ingin seperti ini, karena memang harus seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah, ahlullah fariqani. Ahli Allah Subhanahu wa taala itu ada dua golongan, ada dua kelompok ahli Allah. Nah, kalau menurut bahasa, ahli itu artinya keluarga. Asli artinya ahli itu keluarga. Tetapi kalau disematkan ke Allah Subhanahu wa taala, masa ada keluarganya Allah begitu. Nah, yang dimaksud dengan ahli Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Pengertian dekat di sini pun bukan dekat tempat, karena Allah Maha Suci daripada tempat. Jadi bukan dekat-dekat tempat seperti kita dekat dengan seseorang. Dekat maksudnya di sini adalah dekat tempat karena Allah bukan karena Allah disucikan dari butuh dengan tempat. Nah, yang dimaksud dengan dekat di sini adalah dari orang-orang yang dekat di sini, yaitu orang-orang yang dekat ahlaknya dengan ahlak Allah, orang-orang yang dekat sifatnya, tingkah lakunya seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat kasih sayang. Orang ini dijadikan oleh Allah, dia punya sifat kasih sayang. Nah, itu adalah orang-orang yang dekat. Itu adalah ahlullah, ahli Allah. Jadi bukan dekat-dekat berdampingan atau dekat bagaimana. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah apa? Dekat sifatnya itu seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlaknya seperti ahlak Allah Subhanahu wa taala. Allah pemurah, maka ia pun pemurah. Dekat dengan ahlak Allah karena Allah pemurah. Allah yang uh, Allah Maha Pengasih, maka orang tersebut pun dia pengasih. Nah, itu dekat dengan ahlak Allah karena ahlak Allah adalah pengasih. Orang yang sholat disebut taqarrub ilallah. Orang yang sholat disebut mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang puasa disebut mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berzikir disebut mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Artinya bahwa ibadah, sholat, puasa, zikir, wirid, sedekah dan segalanya itu akan membuahkan satu akhlak yang dekat dengan akhlak Allah.
maka disebut ahlullah gitu. Ahli Allah itu adalah orang yang dekat. Dekat di sini adalah yang dekat ahlaknya dengan ahlak Allah, dekat sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang yang sholat, apabila sholatnya ini benar-benar akimus sholat, benar-benar mendirikan sholat, sholat dohirnya, sholat batinnya, sholat bibirnya, sholat hatinya, sholat rasanya, benar-benar melakukan sholat, maka akan membentuk akhlak yang dekat dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa, benar-benar puasanya akan membentuk akhlak yang mendekati dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, takbiratul ihram. Kita menyerah kepada Allah dan ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah itulah intinya salat. Artinya orang yang sholat inilah yang bersifat dengan sifat assalam. Jadi dia orang yang sholat, orang yang sudah mendirikan sholat akan mensejahterakan orang lain. Orang yang benar-benar sholatnya, dia akan memberikan rasa aman terhadap orang lain. Orang yang benar-benar sholatnya, dia tidak akan menjadikan timbul merugikan orang lain. Sehingga orang yang sholat itu, jika ia benar-benar, itu akan mendekatkan ahlaknya ke ahlak Allah, yaitu Allah yang maha pemberi keamanan, yang maha pemberi selamat. Nah, seperti itu contohnya, ibu-ibu bapak. Contoh lagi puasa, satu lagi. Nah, puasa ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kalau puasa benar-benar puasanya, orang yang berpuasa itu akan membentuk ahlak yang akhlak tersebut dekat dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kan satu ibadah yang tujuannya adalah membentuk akhlak kepekaan kepada alam semesta. Orang yang berpuasa hatinya akan lembut, hatinya akan lemah. Artinya mudah tersentuh, mudah kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, mudah kasih sayang terhadap orang-orang yang sengsara. Itu adalah buahnya puasa. Sayang kepada orang yang sengsara, membantu kepada orang-orang yang susah, itu akhlak Allah. Jadi orang yang berpuasa benar-benar puasanya dia akan seperti akhlak Allah. Nah, orang yang puasa ini bila ia benar-benar puasanya, dia akan berakhlak mendekati akhlak Allah. Maka ini dibahas adalah ahlullah, keluarga Allah. Maksudnya keluarga Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang sifatnya dekat dengan sifat Allah, ahlaknya dekat dengan ahlak Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu, satu kalimat kalau diartikan kita sembarangan, jauh artinya. Jadi memerlukan untuk dikaji. Itu gunanya tolabul ilmi. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ahlullahi, ahlinya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ahlullah ada dua. Farikun asairun awis salikun. Yang pertama ahli Allah itu adalah asairun, orang-orang yang sedang berjalan. Awis salikun atau orang-orang yang sedang suluk. Apa itu salikun? Suluk-suluk itu apa? Pernah waktu itu ada yang bertanya ya, Pak Sugeng apa Pak Basuki ya? Apa itu suluk? Nah, suluk itu adalah orang-orang yang setiap saat selalu berusaha membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, berusaha untuk naik ke tingkat makom-makom yang tinggi, berusaha untuk menaiki makom taubat, makom juhud, waro, dan sebagainya. Mereka menjauhkan dari hal-hal yang menghalangi jalan mereka. Inilah salikun. Selalu berusaha hari demi hari
meningkatkan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Itulah salikin. Kalau dia salikin itu hari ini apakah lebih baik ibadah kita dari hari kemarin? Kalau ternyata hari ini menurun berarti rugi kita. Jangankan menurun, kita masih tetap sama seperti kemarin pun rugi gitu. Cinta kita kepada dunia adakah berkurang dari hari kemarin? Kalau berkurang, mulai berkurang, nah itu sudah naik. Itu adalah salikun. Jadi orang-orang yang sedang berjalan, berusaha membersihkan hatinya, berusaha ibadah itu sekuat tenaga, sehingga walaupun ngantuk-ngantuk jam 1 udah bangun, jam 2 sudah duduk, sudah wirid zikir. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan muridin. Jadi namanya tiga itu. Kalau nggak muridin, salikin. Kalau nggak salikin, sairin. Itu juga. Itu pertama. Yang kedua, wa parikun alwasiluna awil arifuna billahi hum aladina saru sayron tawilan hatta yasila ila alayyaro ala kaun illa ro ala mukawin. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang sudah perjalanannya jauh sekali. Perjalanan ruhaninya sudah jauh sekali sehingga telah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat sesuatu apapun kecuali yang ia lihat oleh sirnya. Sudah bukan mata hati lagi, yang ia lihat oleh sirnya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Asairuna awis salikuna ida amilu ta'atan la ya'taduna solihah lihadrati rabbihim diruyatihim nuqasan wa aiban fi ta'atihim. Nah, para salikin, kan ahli Allah itu ada dua, ada salikin, ada wasilin. Salikin itu yang tadi. Salikin itu adalah orang yang berusaha berjuang keras, siangnya puasa belajar, malamnya bangun tahajud, dan dalam ibadahnya itu besar keinginan ingin sampai ke Allah, bukan sampai ke apa-apa, tetapi yang ingin sampai ke Allah. Nah, para salikin apabila mereka beramal taat, mereka tidak menganggap amal perbuatannya itu pantas untuk diserahkan kepada Allah. Salikin itu tidak ada dia perasaan seperti itu, karena mereka melihat banyak kekurangan amalnya. Dalam sholatnya banyak kekurangan, sholat hatinya goplah, baca Quran banyak kekurangan, wirid tidak khusyuk banyak kekurangan. Nah, karena dia merasa seperti itu, maka dia tidak melihat amalnya. Tidak melihat amalnya. Kenapa dia tidak melihat amalnya? Karena dia mengakui bahwa amalnya banyak kekurangan. Amal ini tidak pantas untuk meraih pahala atau meraih apapun. Tetapi ia semangat terus beramal. Semangat terus beramal. Fala ya'tamiduna illa ala fadli rabbihim wa rahmatih. Maka salikin ini mereka tidak berpegang dengan amal kecuali berpegangnya hanya kepada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Yang selanjutnya yang kedua, wal wasiluna in doharot minhum ta'atun aw sadaro minhum ihsanun syahidu zalikal wahidal manan ghaibun fi sudi ma'budihim. Nah, yang selanjutnya orang wasilin. Wasilin itu adalah orang yang sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang sudah di amalnya itu sudah benar-benar ikhlas. Wasilin bila beramal taat, mereka memandang bahwa amal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faharokatuhum wa sakanatuhum billahi wa minallahi wa ilallahi taala. Maka geraknya dia, diamnya dia dengan Allah, dari Allah kepada Allah. Sedikit pun tidak melihat dari dirinya. Nah, itu adalah wasilin. Jadi kalau salikin tidak memandang amalnya karena merasa
amalnya tidak layak, banyak cacat, sholat tidak khusyuk, wirid tidak benar. Jadi tidak memandang amal, tidak memandang amal. Kalau wasilin sama tidak memandang amal. Cuman wasilin mah tidak memandang amal itu bukan melihat dari amalnya yang rusak, yang cacat. Tetapi kalau wasilin tidak memandang amal karena memandang amal taatnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jadi dia tidak merasakan bahwa amal ibadahnya itu hasil karya dia, kemampuan dia, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilun. Nah, kesimpulannya Bapak-bapak Ibu sekalian dari hikmah yang ke-57 ini. Wa adamu ru'yatil a'mal wa nisyaniha fazaka zalilun alal qabul. Disimpulkan oleh ulama dalam kitabnya, ibadah-ibadah yang kita lupakan, yang kita tidak ingat-ingat, itu dalilun, itu ciri ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lupakan, kita lupa, nggak kita ingat-ingat. Nah, itu ciri ibadah kita diterima oleh Allah. Kita tidak ingat pernah melakukan sedekah, kita tidak ingat pernah membangun masjid di sana, kita tidak pernah ingat pernah zikir banyak, kita tidak pernah diingat-ingat pernah melakukan apa kebaikan-kebaikan amal soleh, nggak pernah kita ingat-ingat. Nah, itu tanda amal kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingat terus, itu tanda masih belum terangkat amalnya ke hadrat Allah. Jadi amalnya itu masih belum terangkat sehingga diingat lagi, diingat lagi, diingat lagi. Nah, jadi kalau ibadah itu rumusnya ida kubirot sogurot. Kalau ibadah, di mana ibadah besar, ibadahnya banyak sekali, sholat tahajudnya sering, wiridnya banyak. Kita kecilkan, kalau dibesar-besarkan, wah saya banyak ibadahnya, saya banyak sedekah, saya banyak melakukan amal soleh. Nah itu sogurot, maka ibadah itu akan jadi kecil, bahkan bisa jadi hilang, tidak ada. Tetapi kalau dosa, iza kubirot sogurot, kalau dosa dianggap gede sama kita, sekecil apapun dosa kita anggap besar karena takutnya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil pun kita anggap besar, dibesar-besarkan kalau dosa. Nah, sogurot, dosa itu akan menjadi kecil, bahkan bisa jadi tidak ada dosa tersebut. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita dalam beramal, walaupun kita sebanyak apapun amal, kita jangan besar-besarkan amal itu sehingga menimbulkan kita nanti akan berpegang terhadap amal itu. Tetapi untuk kelas kita, kita akui saja amal ini memang tidak pantas. Amal ini untuk dihaturkan kepada Allah, apalagi sampai ditukarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena amal kita banyak buruknya, banyak kekurangannya, banyak cacatnya. Tetapi yang kita harapkan bukan dari amal ini, tetapi adalah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulannya. Oleh karena itu, sayangnya Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, koto'a asairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Maka oleh Allah didinding atau dialangin atau dicegah salikin dan wasilin untuk melihat amalnya, dicegah salikin dan wasilin untuk membanggakan amalnya. Karena salikin tidak melihat amalnya, tetapi salikin tidak melihat amal itu karena dia merasakan amal itu tidak berharga di pandangan Allah. Dan wasilin tidak melihat amalnya karena
Wasilin punya keyakinan bahwa amalnya adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua golongan manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mah ke amal soleh bukannya lupa, ingat terus kita mah. Ada cerita orang nih kalau di jalan nih, kalau lagi di jalan di masjid dulu Jumatan misalkan di jalan Jumatan di celana di saku celana ini uang banyak banyak cuman campur, ada uang 2 ribuan, uang 5 ribuan, 10 ribu, ada uang 100 ribu. Kira-kira kalau kenceng lewat lagi Jumatan kenceng lewat kita mau ambil yang mana? Ada 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, ada 100 ribu. Nah, pasti kita ngambil yang kalau nggak 2 ribu 5 ribu gitu ya. Nah, misalkan kita ngambil saya malu nih kalau dipilih-pilih, malu, mau diambil aja seambilnya aja. Begitu seambilnya ternyata yang kita ambil malah yang 100 ribu, mau dimasukin lagi malu sama di samping kita. Ya udahlah, masukin aja ke kotak, terus masukin ke kotak sambil kita agak pusing juga tuh, ini malah 100 ribu nih keambil. Nah, itu udah ceritanya. Udah lama sholat lagi di masjid itu. Dia kalau melihat kotak itu lalu dia tersenyum. Nah, berarti dia ingat sama sodako yang dia lakukan dulu. Seakan-akan dia itu mengatakan, senyumnya itu mengatakan bahwa dulu saya sodako 100 ribu nih. Nah, seperti itu. Nah, itu jika kita selalu ingat dengan amal soleh yang telah kita lakukan, itu dalilun menjadi sebuah ciri amal itu masih dilakukan di makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau adamu ru'yatil a'mal wa nisyaniha, kalau kita tidak melihat amal, bahkan kita sudah lupa dengan amal baik yang telah kita lakukan, itu adalah dalilun alal qabul, menjadi ciri dari amal diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah uh, sebagian sepintas hikmah yang ke-57. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.